Islam kelas 1E angkatan 2024. Saya dari Museum Gedung Sate dari akar observasi tentang gedung sate ini. Ini dia penampakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Indra Laksana. Saya sebagai edukator dari Museum Gedung Sate. Boleh, silakan. Pertama itu berapa Museum Gedung Sate ini didirikan? Oke, baik. Museum Gedung Sate ini diresmikan pada tanggal 8 Desember tahun 2017. Sebelumnya dibangunnya Kalau dibangun secara fisiknya 6 bulan sebelum itu, berarti di tahun yang sama sekitar bulan Junian lah gitu dibangun fisiknya ya. Kalau buat pengumpulan datanya itu 2 tahun sebelum peresmian itu, berarti udah 2 tahun pengumpulan data, dibangun fisiknya selama 6 bulanan lah. Gitu. terus di dalam museum itu ada apa aja sih? Oke, jadi museum ini itu menceritakan tentang sejarah gedung sate, tentang cerita-cerita gedung sate aja, cuman dikemas dengan teknologi. Ada beberapa teknologi yang bisa interaktif, ada audiovisual tempat nonton film, ada bioskop, terus ada beberapa layar sentuh juga di sini. Pokoknya semua kontennya bercerita tentang sejarah gedung sate. Gitu. Terus ada nggak koleksi tertua dari Oke. Buat masalah koleksi, sebenarnya di gedung sate ini tidak banyak koleksi ya yang seperti museum-museum lain mungkin ya. Cuman koleksi ini tuh ya gedung ini sendiri gitu yang jadi ikonnya masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Cuman kalau di museum ini sendiri ada seperti telepon zaman dulu, terus ada juga lebih ke melihatkan tentang struktur dari gedung ini sendiri, kayak temboknya, dalamnya kayak gimana, seperti itu sih. Kenapa museum itu dinamain gedung sate? Ya karena kan di gedung sate. Oh, nggak ada sejarah ininya, karena ada satenya. Iya, karena kan kenapa dinamain gedung sate? Karena kita kan ngebahas tentang gedung sate. Kalau museum geologi ngebahas tentang geologi. Sebelum gedung sate itu nggak ada nama lain? Nggak ada lain. Kalau gedung satenya ini sendiri ya, itu tuh dinamain karena cerita sedikit ya. Karena di atasnya terlihat seperti tusuk sate. Itu baru kecerita tentang gedung satenya. Sebenarnya nama aslinya dulu berfungsi sebagai Departemen Van Verkeer and Waterstaat. Itu bahasa Belanda, artinya Departemen Lalu Lintas dan Perairan. Nah, yang tusuk sate itu sebenarnya dibuat berfungsi sebagai penangkal petir. Terus ada buletan kayak dagingnya, itu ada 6. Buletan 6 itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda zaman dulu. Seperti itu kalau ceritanya. Dan kenapa museum ini balik lagi namanya Museum Gedung Sate, karena ya membahas tentang gedung sate. Seperti itu. Terus di sini tuh masih ada benda-benda buat pas zaman dulu yang ada nggak tadi? Ada tadi ada telepon zaman dulu sama kabel-kabelnya tuh, nanti kalian lihat ya. Terus ada apa tuh yang hydrant buat kebakaran tuh zaman dulu tuh. Nah, itu ada juga. Selain itu sih cuma ini aja nih kayak tembok-temboknya, apa tuh yang konstruksi besinya gitu aja sih, nggak banyak soalnya. Kalau di sini mah lebih banyak teknologinya aja sih. Gitu. Tindakan apa supaya si gedung itu tetap terjaga?
Nah, selain dibuatnya ini museum kan jadi salah satu upaya untuk melestarikan juga ya, menceritakan ke masyarakat. Terus selain itu juga kalau dari segi perawatan kan ini gedung ini dikelola oleh Pemprov Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi perawatannya apa ya, sebegitunya lah gitu, jadi tetap terjaga gitu. Kan ada bagiannya juga kan untuk perawatan gedung, terus kita juga menyebarluaskan cerita ini ke masyarakat biar melestarikan, tetap terjaga sejarahnya, biar masyarakat tahu, teredukasi, jadi tahu tentang cerita gedung sate seperti apa dengan adanya museum gedung sate. Baik, segitu aja kali ya. Siap. Terima kasih. atas Ya, waktunya. kembali kasih. Mari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan.
Sutioso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Ika dan Muka memasuki kota Bandung untuk merusak kendaraan rapi. Ini karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Widih,